Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Putri ganti baju dengan mengenakan pakaian kerja, mencuci wajahnya, dan berkumur. Dia melihat bahwa meja sarapan telah berubah lagi. Putri harus memuji dia karena Bibi yang membantu Randy memasak benar-benar rajin. Setiap pagi, Bibi akan memasak makanan yang lain dan tidak pernah memasak masakan yang sama setiap harinya. Di samping meja makan, Randy sudah menikmati sarapannya, tetapi di atas meja makan, dia menunggunya. Matanya menatapnya, seolah-olah dia senang dengan pakaian kerja barunya. Perusahaan telah mengubah pakaian kerja semua karyawan wanita kemarin dan mengubah setelan dan kemeja standar dengan rok pendek menjadi setelan jas. Rena dan yang lainnya juga mengatakan bahwa bos Randy sangat perhatian. Mereka tidak perlu mengenakan gaun pendek di musim dingin lagi. Mereka sangat cantik dan dingin. Tentu saja, selain bantuan Hood, tidak ada orang lain yang tahu bahwa bos Randy yang bijaksana telah memerintahkan mereka untuk berganti pakaian kerja karena dia tidak ingin istrinya terlihat mengenakan rok pendek. Randy memberikan semangkuk bubur kepada Putri dan berkata, "Hari ini, aku akan pergi ke kota Solo untuk mendiskusikan sebuah proyek. Aku tidak akan kembali sampai besok." Putri memakan bubur ubi jalar dengan suhu sedang dan mengangguk. "Pergi dan sibukkan dirimu dengan apa yang perlu kamu lakukan. Jangan khawatirkan aku, ada mereka-mereka yang menemaniku." Momo menggonggong 2 kali, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja jika Randy tidak ada di sana. Momo bisa tinggal di rumah untuk menemani Putri. Putri membelai kepalanya dan berkata, "Aku akan baik-baik saja di rumah. Momi akan membawakanmu sesuatu yang enak untuk dimakan malam ini." Momo menggosok kepalanya ke tangan Putri beberapa kali, seolah-olah untuk menunjukkan bahwa dia sangat patuh. Putri dan Momo si anjingnya itu memiliki interaksi yang hebat, dan benar-benar melupakan Randy yang duduk di sisi lain. Randy makan dalam diam, gerakannya masih berwibawa seperti sebelumnya. Namun, jika seseorang melihat dari dekat, mereka bisa melihat ketidakpuasan di matanya. Momo adalah hewan yang sangat spiritual. Ketika Randy memelototinya, Momo akan mengerti dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat melolong. Putri memandang Randy dan kemudian menatapnya lagi sebelum sampai pada kesimpulan bahwa Randy benar-benar picik. Direktur Starlight Dicky telah kembali dari ibu kota hari ini, dan bahkan jika Putri ingin menyerahkan rencana bisnis yang baru ditulis, dia tidak punya banyak waktu luang. Kali ini, CEO Starlight Dicky telah menugaskan Putri untuk bertanggung jawab atas proyek tersebut. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus lebih rajin dari sebelumnya agar tidak mengecewakan Direktur Dicky atas pekerjaannya. Putri menyibukkan dirinya dengan perusahaan sepanjang pagi, dan setelah makan siang, dia melaporkan rencana itu kepada Tiara dan kemudian bergegas ke Starlight City untuk mencari bos Dicky. Sekretaris membawa Putri ke kantor Direktur Dicky dan memberitahunya untuk menunggunya untuk waktu yang lama. Putri masih mengetuk pintu kantor. Setelah mendengar kata-kata "silakan masuk", dia mendorong pintu dan masuk. "Bos Dicky, kamu." Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, "Halo." Putri sangat terkejut oleh orang lain di depannya. Dia bukan satu-satunya orang di kantor Dicky Alfiansah, ada juga pria jangkung bersetelan hitam. Pria itu berdiri di depan jendela yang lebar dengan tangan di belakang punggungnya, dan tatapan lembutnya dengan lembut jatuh ke tubuh Putri. Mereka berdua saling memandang, diam-diam saling memperhatikan. Tak satu pun dari mereka mengalihkan pandangan mereka. Setelah berpisah selama 3 tahun, Putri berpikir bahwa dia tidak akan lagi merasakan getaran ketika dia melihat orang ini lagi. Melihat wajah yang begitu akrab sehingga tidak bisa lebih akrab, segala macam kenangan buruk membanjiri hati Putri seperti air banjir. Dengan kejam merobek bekas luka yang baru saja dia sembuhkan seolah-olah darah perlahan mengalir keluar dari hatinya. Putri ingin berbalik dan pergi, tetapi rasa sakit yang hebat dari masa lalu menghentikannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa menatap pria di depannya. Setelah saling memandang untuk waktu yang lama, pria itu berjalan ke arahnya, berjalan ke sisinya, dan berkata sambil tersenyum, "Bos Dicky,
Saya kira ini adalah Nona Putri yang sangat Anda puji. Suara pria itu, terutama kata-kata Nona Putri, memukul tepat di wajahnya seolah-olah kepalanya dipukul dengan tongkat. Itu segera menjernihkan pikirannya sedikit. Tuan Muda Andrean, ya, Diki Alfiansah mengangguk dan berkata, Nona Putri, ini adalah Tuan Muda Andrean. Dia ingin mendengar pendapatmu tentang proyek ini. Putri mengepalkan tangannya, dan diam-diam menghirup udara dingin, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyum profesional. Tuan Muda Andrean, halo. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyum profesional, suaranya masih bergetar. Diki berkata lagi, aku mendengar manajer Tiara berkata bahwa Nona Putri sangat teliti dalam mempersiapkan kasus ini. Tolong beritahu saya sekarang. Direktur Diki, Anda terlalu baik. Putri menarik napas dalam-dalam lagi dan membuka buku catatannya. Berusaha sebaik mungkin untuk mengabaikan keberadaan pria lain dan dengan tulus mengungkapkan pendapatnya tentang proyek ini. Selama penjelasan, dia merasakan tatapan tajam menatapnya, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Sambil berbicara, sekretaris masuk dan memanggil Diki pergi. Putri tidak menyadarinya sama sekali dan ketika dia mengetahuinya, satu-satunya orang yang tersisa di ruangan adalah dia dan pria bernama Tuan Muda Andrean. Tidak ada orang lain di ruangan. Senyum di wajah Putri menghilang, dia berdiri dan akan pergi tanpa pamit. Gerakan pria itu jauh lebih cepat dari dirinya. Dia mengulurkan lengannya yang panjang dan menariknya ke pelukannya dengan seluruh kekuatannya. Dari lubuk hatinya, dia meneriakkan dua kata yang dipenuhi dengan emosi yang dalam. Putri berjuang keluar dari pelukannya dengan sekuat tenaga, dan mengepalkan tinjunya di sisinya. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, matanya menjadi dingin. Tuan, tolong hargai diri sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Putri berbalik dan hendak pergi ketika pria itu mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangannya sekali lagi. Tentu, masalah ini sudah 3 tahun. Putri ingin melepaskan tangannya, tetapi kekuatannya terlalu kuat, begitu kuat sehingga menyakitkan bahkan ketika dia mencubit pergelangan tangannya, dia tidak bisa melepaskannya sama sekali. Putri menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang menyayat hati, dan berkata dengan dingin, Tuan, tolong lepaskan aku, atau jangan salahkan aku kalau aku melawan. Pria itu tidak memperhatikan apa yang dia katakan saat dia berkata dengan sayang, tentu saja. Duduklah dan mari kita mengobrol dengan baik. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.